Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Restulinta Nur Cahya dengan nomor induk mahasiswa 14012041170 dari kelas MB 4403. Di sini saya akan membahas materi tentang leverage. Nah, jadi apa aja sih topik yang terdapat dalam leverage itu? Yang pertama ada memahami perbedaan antara resiko bisnis dan resiko keuangan, lalu break-even analysis atau BEP, dan yang terakhir ada sumber operating leverage. Resiko dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada resiko bisnis, yang kedua resiko operasi, dan yang ketiga ada resiko keuangan. Yang pertama saya akan membahas resiko bisnis. Resiko bisnis yaitu resiko pendapatan masa depan perusahaan yang merupakan akibat langsung dari lini bisnis tertentu yang dipilih oleh perusahaan. Resiko bisnis ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama ada stabilitas perekonomian domestik, lalu paparan dan stabilitas ekonomi asing, kepekaan terhadap siklus bisnis, dan yang terakhir ada tekanan persaingan dalam industri perusahaan. Selanjutnya ada resiko operasi. Nah, resiko ini didorong oleh campuran biaya tetap versus variabel yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan bisnis. Risiko operasi meningkat ketika perusahaan mengeluarkan lebih banyak biaya tetap daripada biaya variabelnya. Nah, alat utama untuk mengevaluasi risiko ini adalah analisis titik impas atau break-even analysis. Apa sih break-even analysis itu? Yaitu jumlah unit yang harus dijual perusahaan sebelum mulai memperoleh laba. Berikut ada elemen penting dari model break-even analysis, yaitu total cost yang terdiri dari fixed cost dan variable cost. Sebelumnya, teman-teman pasti tidak asing mendengar nama variable cost dan fixed cost. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali variable cost dan fixed cost. Variable cost yaitu biaya yang dalam jangka pendek bisa berubah karena perubahan operasi perusahaannya. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pemasaran langsung. Berikut adalah kurva dari variable cost. Selanjutnya, fixed cost. Fixed cost yaitu biaya dalam jangka pendek yang tidak bisa berubah karena variabilitas operasi. Contoh fixed cost yaitu pembangunan, kendaraan, peralatan, beban asuransi, beban sewa, gaji manajer, dan PBB. Nah, ini kurva dari fixed cost. Selanjutnya, saya akan membahas break-even analysis dari sudut pandang produksi. Dengan rumus, kuantitas output pada BEP sama dengan fixed cost dibagi dengan price dikurang dengan variable cost. Sedangkan break-even analysis dari sudut pandang penjualan, rumusnya adalah penjualan BEP sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi dengan rasio total variable cost terhadap penjualan. Nah, ini ada contoh soal, sudah diketahui fixed cost sebesar $100.000, price sebesar $43,75, dan variable cost sebesar $18,75. Nah, di sini apa sih yang ditanyakan itu? Yang ditanyakan adalah quantity. Quantity itu lambangnya atau simbolnya QB. Nah, kita akan menjawab ini dengan rumus yang ini. Langsung aja kita jawab menggunakan rumus QB sama dengan fixed cost dibagi price dikurang dengan variable cost. Masukin saja angkanya, tadi kan sudah diketahui fixed cost-nya sebesar 100.000, price-nya 43,75 dikurang variable cost-nya sebesar 18,75. Dan didapatkan hasil sebesar 4.000. Lalu SB-nya rumusnya itu QB dikali dengan price. QB-nya kan tadi 4.000, jadi 4.000 dikali dengan price-nya 43,75 dan didapatkan hasil sebesar $175.000. Selanjutnya ada analisis laporan laba rugi. Di dalam analisis ini terdapat operating leverage yang terdiri dari sales revenue dan EBIT,
Lalu financial leverage yang terdiri dari EBIT dan earning per share, dan yang terakhir ada total leverage, yaitu gabungan antara operating leverage ditambah financial leverage. Sebelum membahas operating leverage, financial leverage, dan total leverage, apa sih leverage itu? Leverage adalah penggunaan biaya atau beban tetap dalam usaha untuk meningkatkan keuntungan. Selain itu, leverage juga meningkatkan resiko atau variabilitas keuntungan. Nah, leverage ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada operating leverage, yang kedua financial leverage, dan yang ketiga ada total leverage. Yang pertama saya akan membahas operating leverage. Operating leverage berkaitan dengan biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tingkat penjualan tertentu. Dengan menggunakan operating leverage ini, perusahaan mengharapkan bahwa perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum EBIT yang lebih besar. Nah, multiplier efek yang dihasilkan karena penggunaan biaya operasi tetap terhadap EBIT disebut dengan degree of operating leverage atau DOL. DOL ini untuk mengukur sensitivitas perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT. Nah, di sini ada 3 rumus dari DOL. Yang pertama ada DOL Q unit sama dengan persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan penjualan. Yang kedua ada DOL Q unit atau rupiah sama dengan kuantitas dikali dengan price dikurang variable cost dibagi kuantitas dikali price dikurang variable cost dikurang fixed cost. Nah, yang terakhir, DOL rupiah penjualan sama dengan penjualan dikurang total variable cost dibagi dengan penjualan dikurang total variable cost ditambah dengan fixed cost. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di soal ini sudah diketahui kuantitas sebesar 6.000 unit, fixed cost sebesar $100.000, price-nya sebesar $43,75, dan variable cost-nya sebesar $18,75. Nah, di soal ini yang ditanyakan itu adalah DOL. Langsung saja kita jawab menggunakan rumus DOL sama dengan kuantitas dikali price dikurang dengan variable cost dibagi kuantitas dikali price dikurang variable cost dikurang dengan fixed cost. Nah, tadi kan sudah ada yang diketahui ya, angka-angkanya langsung saja dimasukkan ke dalam rumusnya. 6.000 dikali 43,75 dikurang 18,75 dibagi dengan 6.000 dikali 43,75 dikurang 18,75 dikurang 100.000 dan didapatkan hasil sebesar 3%. Jadi kesimpulannya jika DOL 3 kali maka kenaikan penjualan sebesar 1% akan menghasilkan EBIT sebesar 3%. Yang kedua ada financial leverage. Financial leverage ini merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan akan memperoleh tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan pemegang saham. Financial leverage ini memiliki 3 rumus. Yang pertama adalah DFL sama dengan kuantitas dikali price dikurang variable cost dikurang fixed cost dibagi kuantitas dikali price dikurang variable cost dikurang fixed cost dikurang bunga dikurang dividen dibagi 1 dikurang pajak. Nah, yang kedua ada DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurang bunga. Nah, yang terakhir DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurang bunga, dikurang dividen, dibagi 1 dikurang pajak. Nah, ini ada contoh soal diketahui EBIT sebesar Rp1.000.000, bunganya sebesar Rp250.000, lalu ada pajak penghasilan 40% sebesar Rp300.000 dan ada dividen saham sebesar Rp150.000. Nah, kita akan menghitung soal ini menggunakan rumus DFL yang ketiga.
Nah, ini rumus DFL yang ketiga, yaitu DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurang bunga, dikurang dividen, dibagi 1, dikurang pajak. Nah, langsung aja masukkan angkanya. EBIT-nya Rp1.000.000 dibagi EBIT Rp1.000.000 dikurang bunga Rp250.000 dikurang dividen 150.000 dibagi 1 dikurang pajak 0,4 dan diperoleh hasilnya sebesar 2. Artinya, DFL sebesar 2 menunjukkan bahwa pada saat EBIT Rp1.000.000, setiap 1% perubahan EBIT akan mengakibatkan perubahan EPS sebesar 2% dengan arah yang sama. Atau jika EBIT naik sebesar 10%, akan mengakibatkan kenaikan EPS sebesar 20%. Sebaliknya, penurunan EBIT 10% akan mengakibatkan penurunan EPS 20%. Nah, yang terakhir nih ada total leverage. Total leverage terjadi bila perusahaan memiliki baik leverage operasi maupun leverage finansial dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham biasa. Degree of total leverage atau DTL adalah multiplier effect atas perubahan laba per lembar saham atau EPS karena perubahan penjualannya. Lalu dengan kata lain, DTL adalah rasio antara persentase perubahan EPS dengan persentase perubahan pinjaman. Untuk mengukur derajat combined leverage, DCL atau DTL, menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, di sini ada DCL sama dengan sales dikurang dengan total variable cost dibagi EBIT dikurang bunga. Atau DCL sama dengan kuantitas dikali price dikurang variable cost dibagi kuantitas dikali price dikurang variable cost dikurang fixed cost dikurang bunga dikurang dengan dividen pilihan dibagi dengan 1 dikurang dengan pajak. Oke teman-teman, kita masuk contoh soal yang terakhir ya. Di sini sudah diketahui VC-nya, FC, EBIT, lalu bunga pinjaman, ada pajak juga, dan yang terakhir ada dividen saham. Nah, di sini tuh yang ditanyakan itu DOL, DFL, dan DTL. Langsung saja kita jawab. Yang pertama itu mencari DOL. Rumusnya kuantitas dikali price dikurang variable cost dibagi kuantitas dikali price dikurang variable cost dikurang fixed cost. Nah, langsung saja masukkan angkanya, kuantitasnya sebesar 1000 dikali price-nya 200 dikurang variable cost-nya 100 dibagi dengan kuantitasnya 1000 dikurang price 200 dikurang variable cost-nya 100 dan dikurang fixed cost-nya 50.000 dan didapatkan hasil sebesar 2. Nah, yang kedua, kita mencari DFL, rumusnya EBIT dibagi EBIT dikurang bunga, dikurang dividen, dibagi dengan 1, dikurang pajak. Langsung saja masukkan angkanya, EBIT-nya 50.000, dibagi EBIT 50.000, dikurang bunganya 10.000, dikurang dividennya 12.000, dibagi 1, dikurang pajak 0,3, dan diperoleh hasil sebesar 2,1875. Nah, yang terakhir nih ya, kita cari DTL. Rumus DTL itu DOL dikali dengan DFL. Kan tadi DOL-nya sudah ya, 2, terus DFL-nya 2,1875. Nah, tinggal dikalikan saja. 2 dikali 2,1875. Dan mendapatkan hasil 4,375. Alhamdulillah telah selesai penjelasan materi tentang leverage. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.